Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. A'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim. Hadirin hadirat jamaah subuh rahimakumullah. Selalu kita mengingatkan tiga doa utama ini hendaknya senantiasa dibaca. Yaitu doa bangun tidur ini lebih harus untuk dibaca. Karena dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, siapapun orang tidur, apakah dia ulama ataukah kiai besar atau cendekiawan, yang jelas orang itu dia bangun tidur, dia tidur itu pasti terbelenggu dengan tiga belenggu, tiga ikatan. Dan semua ikatan ini akan lepas dengan tiga amal. Yang pertama, ketika orang membaca Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, maka ikatan pertama ini hilang. Maka orang yang tidak membaca doa ini ketika dia bangun tidur, maka kapanpun dia ingat ini doa, hendaknya dia baca. Kalau dia tidak baca, itu pasti ada kemalasan untuk mengamalkan ini agama, karena selalu berada dalam belenggu setan. Kemudian yang kedua, ambil air wudhu, maka hilanglah ikatan yang kedua. Yang ketiga adalah salat 2 rakaat, maka semua ikatan ini putus. Maka kalau tiga amal ini kita kerjakan dengan baik, kita bangun tidur dengan membaca doa ini, kemudian ambil air wudhu dan salat, maka kehidupan hari itu akan terasa nikmat untuk dijalani. Hadirin jamaah subuh rahimakumullah. Kemudian yang kedua, itu adalah tolak balak, selalu disampaikan. Kalau kita mau enak dalam kehidupan ini, jauh dari mara bahaya, maka Nabi mengajarkan doa ini. Bacalah doa ini 3 kali di waktu pagi dan 3 kali di waktu sore. Artinya, makanya ibu dan bapak di dalam syariat yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu setelah sholat asar itu tidak ada sholat sunat. Setelah juga sholat subuh tidak ada sholat sunat. Itu diperuntukkan untuk banyak dipakai berzikir kepada Allah. Makanya dalam literatur agama kita selalu ada dikatakan zikir pagi dan zikir petang. Bahkan kalau zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi itu kalau kita lakukan, itu pasti mengantarkan kita kepada mencapai waktu di mana salat itu bisa dilaksanakan hanya 2 rakaat tapi berpahala umrah dan haji. Jadi zikir-zikir pagi dan petang ini salah satu tujuannya itu agar kita betah tinggal di masjid, agar kita enak tinggal di masjid, karena kita bilang zikir luar biasa zikirnya. Apalagi ada zikirnya Hasan al-Banna, itu namanya Al-Ma'thurat. Itu sangat indah sekali. Bahkan kalau saya dulu waktu gerakan-gerakan awal mahasiswa itu ditekankan itu untuk membaca itu Al-Ma'thurat karya Hasan al-Banna. Itu sangat menolong kita untuk menghidupkan hati kita di pagi hari itu. Begitupun juga dibaca di malam hari itu, habis asar itu. Maka sebenarnya kalau ini dibaca di situ semua ada di situ. Tidak perlu orang meruqyah kita, tapi kita ruqyah diri sendiri. Nah, kalau orang itu banyak zikirnya, yakin percaya kita mendekat.
Jadi dengan membaca doa-doa setelah pagi dan setelah subuh, setelah asar, maka itu akan mengantarkan kita untuk mendapatkan puncak ketenangan jiwa. Hadirin yang mulia, dan itu pun juga Nabi sangat mewanti-wanti kita untuk membaca doa ini. Ini adalah doa tolak bala. Ini yang paling tinggi. Kalau amal yang paling tinggi untuk tolak bala itu namanya musyawarah. Tetapi kalau zikir yang paling tinggi untuk tolak bala inilah zikir, yaitu Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Bahkan ini hadis bisa dikatakan diriwayatkan para imam-imam hadis dalam kitab-kitab mereka. Begitu pentingnya doa ini sehingga dianjurkan untuk senantiasa betul-betul diperhatikan. Kalau kita baca doa ini kemudian kita yakini artinya, itu memberikan motivasi kepada kita, memberikan pegangan kepada kita bahwa kehidupan ini adalah berada dalam genggaman Allah. Maka hadirin yang mulia, kemudian yang ketiga doa itu yang diajarkan selalu ini. Manusia ini sebenarnya tidak ada permusuhan antara manusia. Tidak ada musuh kita sama manusia. Cuma manusia itu bermusuhan antara satu dengan yang lain, itu sudah pengaruh setan itu. Coba lihat orang-orang yang betul-betul dekat dengan Allah. Kita lihat dalam kisah Nabi Nabi Musa lah, yang waktu dia mau pergi mencari Nabi Khidir itu kan dikatakan falamma jawaza qala li fatahu atina qada'ana lakina min safarina hadza qala ara'aita id awayna ila as-sahra fa inni nasitul hud wa ma ansanihu illa syaitan. Jadi kalau ada sesuatu yang terjadi buruk dalam dirinya, tidak menyalahkan orang, langsung dia katakan ini kerja setan. Jadi pelajaran berharga daripada kisah Nabi Musa ini mengajarkan kepada kita, ada keburukan, ada sesuatu yang negatif terjadi dalam diri kita, tidak usah salahkan siapa-siapa. Langsung katakan ini adalah perbuatan setan. Karena musuh kita hanya setan. Iblis dengan setan inilah musuh manusia. Dan perbuatannya setan dan iblis ini hanya satu juga, tidak banyak. Yaitu bagaimana manusia ini tidak taat kepada Allah. Bagaimana ini manusia saling bermusuhan. Bagaimana manusia ini tidak akur dengan yang lain. Bahkan hadirin yang mulia, kalau kita cermati surah Al-Kahfi itu di tengah-tengahnya itu memang di situ setan itu menggoda gimana manusia ini bermusuhan ini. Jadi sebenarnya kalau kita bermusuhan, ada musuh, ada orang tidak senang kepada kita, ada orang yang tidak kita baik, itu kerja setan itu. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena agama ini datang untuk kebaikan, untuk mengharmoniskan manusia, untuk menyebabkan manusia masuk surga. Kalau ada yang menyeleweng dari sifat ini, itu sudah pasti perbuatan iblis la'natullahi alaihi. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian perlu diingat bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan kepada kita, manusia ini akan rugi semuanya. Yang itu diingatkan dalam surah Al-Asri itu. Ini sudah banyak dikupas di sini, di kampus dan di mana-mana, bahwa manusia ini akan berada dalam keadaan rugi. Yang namanya rugi lawannya untung. Orang yang beruntung itu adalah orang yang akan masuk surga. Dan orang yang rugi itu akan masuk neraka. Jadi ketika Allah mengatakan sesungguhnya manusia dalam kerugian, maksudnya itu ayat artinya kalau manusia tidak hati-hati, dia akan terjerumus ke dalam jurang-jurang api neraka. Kecuali tiga. Tiga di sini adalah pertama amanu. Perlu diingat di sini amanu ini bukan kata kerja, dia adalah kata benda, dia adalah isim. Bukan isim, dia adalah fiil, artinya aktivitas. Orang itu akan tidak rugi dalam hidupnya kalau setiap hari itu dia meningkatkan iman. Dia bicara iman, bicara tentang kehebatan Allah, bicara tentang keagungan Allah. Lemahnya kita ini karena ini iman lemah. Padahal hadirin yang mulia, pengamalan agama itu berbanding lurus dengan kekuatan iman. Semakin kuat imannya seseorang, semakin kuat pengamalan agama. Jadi kalau kita mau melihat apakah iman kita kini kuat atau tidak, lihat amal kita. Salat tahajud bagaimana?
salat duha, salat awabin, zikir pagi, zikir petang, baca Quran. Kalau kita lemah di amal, yakin makin saja Pak, iman itu lemah. Tapi kalau kita kuat mengamalkan agama, maka insya Allah pasti iman itu kuat. Jadi sebenarnya untuk mengukur barometer kita ini dalam beribadah adalah kuatnya iman, tapi kita lihat perbuatan kita. Kalau perbuatan kita itu lemah dan banyak kelalaian, itu berarti iman berada pada titik yang sangat lemah. Nah, untuk menguatkan iman ini tidak ada cara lain Pak, hanya dengan dakwah saja. Jadidu imanakum, kata Nabi, perbaharui terus imanmu. Ini hadis, ini perkataan disampaikan oleh Nabi di hadapan para sahabat besar, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ini adalah sahabat yang tidak diragukan imannya. Tapi Nabi menasihatinya, jadidu imanakum, tingkatkan terus imanmu, jangan pernah kendor dengan iman. Kemudian sahabat mengatakan, ya Rasulullah, wa kaifa nujaddidu imanana? Bagaimana supaya kita ini memperbaharui ini iman? Maka hadirin yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi katakan, aktsiru min qauli la ilaha illallah. Banyaklah membicarakan tentang la ilaha illallah. Banyaklah mendiskusikan la ilaha illallah. Banyaklah membicarakan kehebatan-kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Kalau kita banyak Pak memikirkan tentang alam semesta ini, kita tidak dengan pasti suci Engkau ya Allah yang menciptakan alam ini dengan luar biasa. Cuma kadang-kadang kita ini tidak pernah. Mungkin bapak-bapak yang ada di sini yang biasa kena penyakit asam urat. Coba lihat, orang yang kena penyakit asam urat, Pak, saya pernah kena juga. Waktu saya di bank, waktu itu saya enak-enak saja. Tapi kenapa tiba-tiba begitu mau pulang, ini kaki satu langkah Pak, satu langkah tidak bisa bergerak. Satu langkah itu tidak bisa bergerak. Jangankan Pak berlari, berjalan, satu langkah tidak bisa. Kalau Bapak tidak yakin, tanya orang yang pernah sakit urat, asam urat. Berlangkah satu langkah itu luar biasa sakitnya itu Pak. Luar biasa beratnya. Nah kita bisa jalan-jalan, kita bisa lari-lari. Apa ini bukan nikmat yang luar biasa? Hadirin yang mulia, mungkin kita sudah pernah sakit gigi semua. Coba gimana susahnya itu kalau sakit gigi. Satu saja gigi yang sakit luar biasa susahnya. Bagaimana kebersamaan 7? Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, luar biasa ini nikmat Allah berikan kepada kita. Kadang-kadang kita tidak syukuri. Tidak usah jauh-jauh bapak-bapak. Hadirin yang mulia. Ibu dan bapak bangun tidur, itu nikmat luar biasa Pak. Itu nikmat luar biasa. Bahkan tidur sendiri itu adalah nikmat yang luar biasa Pak. Mungkin ada di Swiss itu, di Swedia kalau saya tidak salah, ada satu tempat tempat itu dikhususkan untuk orang mau bunuh diri. Jadi siapa yang mau bunuh diri itu silakan ke situ, tapi daftar saya mau bunuh diri hari ini jam sekian, metodenya begini. Ada yang dipenggal, ada yang melalui kursi listrik. Dan ada macam-macam itu cara mengakhiri hidup. Suatu saat ada pekerja dakwah ini, dia keluar di Swedia. Kemudian dia lihat, kenapa ada tempat bunuh diri di sini? Karena memang difasilitasi negara itu Pak. Jadi tempat bunuh diri itu memang resmi difasilitasi negara. Jadi orang yang frustrasi menghadapi hidup, dia catat di situ. Saya mau bunuh diri hari ini tanggal ini. Hadirin yang mulia, begitu dia ada pekerja dakwah ini lagi keluar di Eropa, dia iseng masuk apa sih yang diurus di situ, apa sih isinya di dalam gedung itu. Ternyata dia lihat, dia baca di situ daftar orang-orang yang mau bunuh diri, hari, tanggal, jam. Ternyata ada kelihatan satu, Abdullah. Kenapa ada Abdullah mau bunuh diri ini? Aneh ini. Akhirnya jadi pendek cerita, hadirin yang mulia, ditunggu harinya, ditunggu waktunya, kapan ini Abdullah ini datang.
Akhirnya tibalah waktu, datang itu orang, ditanya, "Ayo Abdullah?" "Yes, ayo Abdullah." "Bapak mau bunuh diri?" "Ya, saya mau bunuh diri." Jangan Pak. Akhirnya ditarik dicalogo kalau bahasa Bugis kita, dicalogo, dibujuk, dirayu, "Jangan bunuh diri, mari Pak, kita ke masjid dulu." Dia bilang, "Tidak, itu waktu bunuh diri sudah hampir tiba. Saya harus bunuh diri." Dia bilang, "Tidak, Bapak harus ke masjid dulu." Akhirnya penjak cerita begini saja. Karena kalau orang Pak, lucunya, kalau orang itu sudah tercatat mau bunuh diri, kemudian tidak jadi, didenda itu. Didenda Pak. Makanya ini orang tadi ini begini saja. Kalau memang kamu didenda, tiba waktumu kau tidak bunuh diri, pasti kau didenda. Maka saya akan yang bayar itu denda semua. Yang penting Bapak pergi ke masjid dulu. Akhirnya Bapak dan saudaraku yang mulia, orang ini pergi ke masjid. Allahu Akbar. Di masjid sementara ada taklim Pak. Ada taklim. Hadirin yang mulia, begitu masuk baru duduk Pak, beberapa menit duduk mendengarkan firman-firman Allah, langsung tidur. Tidurnya tidak main-main Pak. Tidur itu sampai berapa? Dalam ceritanya itu sampai dua hari 2 malam tidur. Tidak bangun-bangun Pak. Luar biasa. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah dia bangun, kemudian dia bilang, "Saya di mana ini?" Bilang, "Bapak di masjid." "Kenapa saya di masjid?" "Nah, saya kan mau bunuh diri. Mestinya saya sudah mati." Dia bilang, "Tidak, Bapak kan masih bicara. Bapak belum mati." Ya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia ceritalah begini. "Bapak tidak tahu, saya ini orang super kaya. Kekayaan saya melimpah. Rumah saya mewah. Istri saya cantik, anak saya sukses semuanya. Tapi saya 20 hari ini tidak bisa tidur." Bayangkan Pak, 20 hari tidak bisa tidur. Nah kita ini, jangan Pak 20 hari, 2 hari pokok tidak tidur Pak, merah mata itu. Iya. Apalagi kalau 3 hari 1 minggu tidak tidur Pak. Nah marah semua satu rumah itu. Iya. Begitu susahnya itu orang kalau tidak tidur Pak itu. Saya 20 hari tidak bisa tidur. Makanya orang di rumah juga pusing melihat saya. Akhirnya ketika saya menawarkan untuk bunuh diri, satu rumah itu bilang, "Bunuh diri saja Pak, bikin susah sedikit." Bayangkan Pak, seperti itu kehidupan di negara-negara barat itu. Hadirin yang mulia, kemudian ditanya, "Pak, masih mau bunuh diri?" "Tidak, saya sudah tidur ini kan, sudah nikmat ini." Jadi yang mau membuat dia bunuh diri karena tidak bisa tidur Pak. Kita ini luar biasa. Belum sampai kepala tidak bantal, tidur lagi Pak. Jadi nikmatnya, apa ini bukan nikmat Pak? Nikmat luar biasa. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, singkat kisah ini, akhirnya orang ini pulang ke rumahnya. Satu kampung geger. Pak Abdullah datang, jangan-jangan ini pocong. Ribut. Akhirnya di rumahnya pun juga hampir-hampir tidak dibukakan pintu. Bapak pulang, kenapa bisa pulang? Sudah mati. Bukan Bapak ini. Dia bilang, "Tidak, ini Bapak." Akhirnya Bapak dan saudaraku yang mulia, berita ini tersebar bahwa Pak Abdullah yang tadinya mau bunuh diri, sekarang ini pulang. Karena dia diterapi di masjid. Ketika ada ta'lim, dia datang kemudian dia tidur. Akhirnya orang ini pun diajak keluar 3 hari. Jadi pendek cerita, dia diajak keluar 3 hari, merasa nikmat, barulah pulang ke rumah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka berita ini pun dari mulut ke mulut tersebar, kecium oleh wartawan. Namanya wartawan, kalau ada berita-berita aneh itu cepat dan itu laku. Akhirnya berita ini ditulis di surat kabar, dimasukkan di media, dibaca masyarakat. Kemudian pemerintah juga baca. Ada metode paling bagus ini untuk mengeluarkan orang dari gangguan stres. Akhirnya apa yang terjadi Pak di negara Swedia? Itu di tempat bunuh diri ada satu ruangan itu khusus untuk pekerja dakwah, untuk melihat siapa-siapa mau bunuh diri itu diajak dulu. Jadi mereka itu punya pekerjaan tambahan di kamar-kamar orang yang mau bunuh diri itu. Hadirin yang mulia, saya cerita ini
Agar kita ini bersyukur nikmat Allah luar biasa, Pak. Gara-gara tidak mau tidur saja mau bunuh diri, luar biasa. Hadirin yang mulia, mari kita lihat, mungkin Bapak tidak pernah. Kalau Bapak tidur, Ibu tidur, bangun tidur, itu kan langsung mau ke kamar kecil. Itu buang air kecil, Pak, itu nikmat luar biasa itu. Apalagi buang air besar, itu nikmat luar biasa. Sedangkan buang angin saja itu, Pak, luar biasa susahnya kalau tidak bisa keluar itu. Bayangkan kalau kita habis tidur, kemudian bangun, langsung duduk di dalam kamar kecil, keluar itu benda cair itu, luar biasa nikmatnya. Begitupun juga kita duduk di atas klosek, benda padat itu keluar, luar biasa itu nikmatnya itu, Pak. Coba bayangkan, Pak, kalau 3 hari 3 malam tidak buang air kecil, tidak buang air besar, bisa masuk di rumah sakit, Pak. Hadirin yang mulia, kalau Bapak tidak yakin, tolong tanya-tanya di rumah sakit. Betapa banyaknya orang gara-gara buang air kecil tidak bisa keluar. Gara-gara buang air besar tidak bisa keluar. Sampai terbang ke Singapura, Pak. Untuk berobat. Berapa itu biayanya? Miliaran. Tapi kita ini, Allahu Akbar, duduk lancar. Kenapa kita tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka hadirin yang dimuliakan Allah, inilah yang dikatakan nikmat iman, bicara tentang iman. Bicara terus tentang kehebatan Allah. Bahkan ada teman saya, Allah mudah-mudahan Allah meluangkan kuburnya dan memberikan rahmat kepadanya. Beliau adalah salah seorang ahli saraf yang 2 hanya di Indonesia, Pak. 1 di Jawa, 1 di Sulawesi Selatan. Dia tahu tentang saraf-saraf yang ada dalam tubuh itu. Beliau katakan, Ustaz, ajib ini Allah, luar biasa. Di dalam tubuh manusia ada namanya saraf keseimbangan, itu persis berada di belakang. Dan itu tersembunyi sekali. Kapan itu bergerak dan goyang saja, maka lumpuh kehidupan. Tapi Allah tempatkan itu saraf di antara miliaran saraf itu, di situ tersembunyi luar biasa. Dan kapan itu goyang sedikit pun, habis seluruh pertahanan tubuh. Hadirin yang mulia, saya bilang luar biasa ini. Makanya dikatakan mikrokosmos itu manusia. Kalau mau melihat keteraturan alam semesta ini, maka lihat diri kita. Bagaimana keteraturan sel-sel yang ada dalam diri kita, begitulah keteraturan alam ini. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin kita merenung tentang kehebatan Allah, semakin tersungkur kita kepada Allah. Nah, hadirin yang mulia, ketika itu barulah Allah katakan. Makanya sebenarnya di zaman Rasulullah itu yang diajarkan itu pertama itu mengenalkan dulu Allah, kemudian mengenalkan perintah-perintah Allah. Itu yang dilakukan di zaman Nabi. Di periode Mekah itu Nabi mengenalkan siapa Allah. Maka di periode Madinah barulah diperkenalkan apa perintah-perintah Allah. Jadi ini yang seharusnya kita ini terkadang mengamalkan mengemukakan lebih awal perintah-perintah Allah, tapi tidak diperkenalkan siapa Allah yang sesungguhnya. Akhirnya orang bingung untuk mengamalkan ini agama, Pak. Makanya dalam sebuah hadis qudsi Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, "Idza wajadtani wajadta kulla syai' wa idza faqadtani faqadta kulla syai'." Kalau engkau tahu siapa aku yang sesungguhnya, kata Allah, maka engkau sudah mendapatkan segala-galanya. Tapi kalau kau tidak tahu siapa aku yang sesungguhnya, maka kau telah kehilangan segala-galanya. Maka inilah yang diperkenalkan Nabi, mengenalkan siapa pencipta alam semesta ini. Siapa Allah yang sesungguhnya, yang demikian hebat mengatur alam semesta ini. Ini dibicara, Pak. Bahkan kalau kita buka-buka, ada namanya buku Hayatus Sahabat. Itu para sahabat yang dibina langsung oleh Nabi. Itu kalau habis-habis Isya, mereka berempat, berlima duduk di situ bicara tentang iman. Gimana kau? Tentang kehebatan Allah. Mereka bicara tentang kehebatan Allah. Beriman itu akan meningkat, Pak. Nah, kalau iman meningkat ini, barulah masuk wa amilus shalihat, mudah mengamalkan amal-amal saleh. Kalau orang tidak tidak kuat keyakinannya kepada Allah, Pak, mustahil dia akan sibuk mengamalkan amal saleh. Karena ini berjalan lurus. Nah, untuk sampai kepada posisi ini, itulah yang dikatakan watawasau, Pak. Watawasau bil haq, watawasau bis sabar. Watawasau bil haq, watawasau bis sabar. Sehingga ada sebenarnya hadis, sekalipun ini hadis diperselisihi para ulama, tapi ini hadis yang jarang dipahami orang.
Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan begini, kalau kamu memperbaiki keadaan, maka pergunakan 10% waktumu, al-usyru ma umir. 10% waktumu kau pergunakan betul-betul untuk agama full. Maka 27 hari ini silahkan Anda geluti dunia. Artinya 10% ini betul-betul dipakai hanya untuk akhirat saja. 90% pakai mencari dunia. Itu kan tidak seimbang, Pak. Sekalipun nalar kita mengatakan tidak seimbang, tapi Nabi sudah mewanti-wanti kita. Kalau umat akhir zaman mau menggunakan waktunya 10% dalam hidupnya betul-betul untuk agama full, maka dia akan selamat di dunia dan selamat di akhirat, Pak. Tidak banyak yang Allah minta, tidak banyak yang Nabi minta, 10%. Inilah yang kita pakai. Kenapa mesti keluar 3 hari itu, Pak? Jadi 3 hari itu 10% dipakai betul-betul di masjid untuk amal agama. Coba kalau di masjid, Pak, apa yang tidak ada? Salat berjamaah terpelihara, salat duha terpelihara, salat tahajud terpelihara, salat awabin terpelihara, zikir pagi terpelihara, silaturahmi terpelihara, dakwah terpelihara, dalam suasana malaikat. Apa yang tidak ada? Maka 3 hari ini akan mengantarkan kita untuk melalui 27 hari dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi hanya meminta waktu kita 10% kau pakai untuk agama, full agama. 27 hari kau geluti dunia. Maka 3 hari ini akan mengontrol kehidupan kamu selama 27 hari. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dikandung wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabar. Cuma untuk melaksanakan pekerjaan ini, Pak, itu kita berada pada posisi keluar dari zona nyaman. Orang ini bisa mengamalkan ini dakwah, Pak, dia harus mematok dirinya keluar dari zona nyaman. Apa itu zona nyaman? Manusia mau dipuji, manusia mau dihormati, manusia mau disanjung. Kalau kita berada pada posisi nyaman begini, tidak mungkin mengamalkan ini agama. Karena mendakwakan ini agama, Pak, itu yang kita lawan setan. Bukan manusia. Karena yang paling ditakuti itu setan, bukan ibadah. Yang paling ditakuti setan adalah dakwah. Mari saya tunjukkan bukti dalam beberapa hadis Nabi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, apabila azan itu berkumandang, maka setan itu lari terbirit-birit. Dia lari sampai ke ujung-ujung, bahkan kumpul di lubang-lubang kloset. Dan bahkan ada hadis mengatakan, kalau setan itu azan itu berkumandang, setan itu lari dengan terkentut-kentut. Begitu takutnya. Tapi hadirin yang mulia, begitu kita kembali beribadah, setan kembali datang itu. Setan datang itu. Padahal kata-kata yang diucapkan sama, Pak. Tidak beda itu. Kata-kata yang diucapkan sama. Apa itu? Allahu Akbar. Allahu Akbar, yang kita mulai salat dengan Allahu Akbar. Asam pun juga Allahu Akbar, diawali dengan Allahu Akbar. Tapi begitu takutnya setan kepada Allahu Akbar asam dan tidak takut kepada Allahu Akbar salat. Kenapa? Allahu Akbar itu dalam asam itu Allahu Akbar dakwah. Makanya coba kalau kita lihat di televisi, habis asam itu ada tertulis di bawah itu, Allahumma hazihi da'wati tammah. Coba Nabi katakan ini dakwah yang sempurna. Tidak ada lagi, Pak, dakwah yang sempurna melebihi hebatnya asam. Coba nanti suatu saat nanti kita akan terangkan di mana posisi azan untuk menyadarkan kita. Sehingga banyak kita ini mungkin dengar azan tapi tidak tahu apa filosofi yang ada dalam azan itu. Tapi kalau kita salat Allahu Akbar juga, tapi setan sudah mengganggu itu. Kenapa? Karena Allahu Akbar dalam salat itu adalah Allahu Akbar ibadah. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nah untuk beribadah ini misalnya salat, ulama menganjurkan begini. Ada 3 posisi kalau kita mau merasakan kenikmatan sederhana dalam salat. Ada 3 posisi jangan sampai betul-betul kita tidak ingat kepada Allah. Yang pertama, ketika kita takbir, niat. Betul-betul tidak ada yang dia. Kapan di situ keliru, Pak? Susah itu salat. Maka perbaiki betul salat ketika niat. Tidak ada ingatan kecuali kepada Allah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita ini dalam salat karena kita sudah terbiasa baca Al-Fatihah, kita tidak lupa begitu lancar Fatihah nanti sadar selesai Al-Fatihah ketika waladhdallin. Lupa lagi bahwa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mungkin ketika baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in
mobil yang diingat, kunci yang diingat, berarti bukan Allah yang disembah. Maka ulama mengatakan ketika melalui fase ini, baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, betul-betul posisi keingatan ada pada Allah. Kemudian yang ketiga, itu adalah posisi ketika kita tahiyat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jangan sampai di situ lupa kepada Allah. Jadi untuk memelihara salat sederhana ini ulama memberikan, tolong ingat 3 persoalan ini. Ketika takbir ingat Allah. Yang kedua, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian yang ketiga adalah ketika asyhadu alla ilaha illallah. Maka inilah yang akan mengantarkan kita paling sedikit menikmati yang namanya ibadah. Inilah sekedar bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah memberkati kita semua. Mari kita semangat di akhir-akhir perjalanan bulan Ramadan. Bulan Ramadan akan berangkat dengan penuh kesedihan kalau kita tidak mengamalkan amaliyah Ramadan. Baik, kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.